Shalom, para semua kita satu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai kebaktian kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dulu. Amin. Kita menyanyikan dengan yang nomor 24 dan 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang benar dengan maksudnya. Hukum yang benar, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih pada Allah
Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemudian bagi Allah di tempat rumah ini.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku telah memberikan firman-Mu pada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan dan mengucapkan amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana kemudian Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan benar, persekutuan
kuasa Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Para wanita anak warga jemaat di Bukit Saudi di tanggal 14 Mei 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari warga jemaat kita. Pertama, pelayanan. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah saudari Seni Marcelina Borusenduri, putri dari Bapak Mulyata Santuri, Ibu Heri Swati Berusihaan, Jemaat AKBP Resor Cimahi dalam sisi Raja, Jakarta, dengan saudara Nathanael Budiman Panggabean, putra dari Arthur Panggabean Medan, Ibu Rusdiati Borutanggulan Medan, Jemaat UKPI Jemaat Khusus Cimahi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, masuk pukul 8.30 WIB, bertempat di gereja GKPI Jemaat Khusus Cimahi. Yang kedua, persekutuan atau koinonia. 1. Minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Sesuai dengan tahun kalender gerejawi, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 adalah Minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Adapun jadwal ibadah Minggu Pentakosta tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan ibadah Minggu. Kiranya melalui ibadah peringatan turunnya Roh Kudus ini, hati kita semakin berkobar memuji nama Tuhan. Kedua, perpanjangan wilayah. Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, gereja kita akan melaksanakan perpanjangan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethlehem, Efrata, Galilea, dan Zebulun. Masuk pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel AKBP Cimahi Sisingamaraja bagi jemaat yang beribadah di rumah. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti perpanjangan wilayah ini. 3. Anak lahir. Pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Bapak Kod Manahan Sihoki, Ibu Borusiligan dari Bethesda, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 4. Jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. 3. Berita pembangunan. Persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini, Minggu 16 Mei 2021, kita akan menyampaikan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 7, pukul 9 dan pukul 11 WIB dan pukul 17 WIB. Persembahan ini akan kita antar ke depan setelah persembahan kedua. Laporan keuangan pembangunan tanggal 9 Mei sampai dengan 14 Mei 2021. Saldo minggu lalu Rp8.705.405. Pemasukan kosong, sumbangan pembangunan
halaman gereja dan tangga utama berjumlah 159 juta. Dan satu, Bapak Besi Tumorang Borusian Turi dari Wek Hermon jumlah 10 juta. Dua, Bapak S. Matupang Boruaritona Wek Judea jumlah 2.500.000 rupiah. Tiga, Bapak N. Sagala Boruhabiahan Wek Jetun 2.500.000 rupiah. Empat, Bapak M. Manalu Borusinaga Wek Hermon 2.500.000 rupiah. Lima, Bapak T. Manalu Borupanggadea Wek Nazaret 2.500.000 rupiah. Enam, Bapak M. J. Sirait Boru Ambarita Wek Betania 2.500.000 rupiah. Bapak W. Rupangga Borusinurus Wek Bethlehem 1.500.000 rupiah. Bapak B. Tampukowan Borusimamora Wek Nazaret 5 juta rupiah. Bapak N. Sitinal Boru Gultong Wek Bethlehem 5 juta rupiah. Bapak M. Pasaribu Boru Gultong Wek Yerusalem 2.500.000 rupiah. Bapak B. Utapea Borusimamusong Wek Yerusalem 5 juta rupiah. Bapak Hasilalahi Borulingga Wek Bethlehem 7.500.000 rupiah. Bapak B. Siagian Borusidauruk Wek Bethesda 100 juta rupiah. Lain-lain bunga bank Januari sampai April jumlah 22.799 rupiah. Pengeluaran pajak bank Januari April 4.558, cetak proposal dan kwitansi 692.000, cetak spanduk 240.000, markol dan proposal 285.000. Saldo minggu ini 156.506.646 rupiah. Demikian waktu kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Warasna kita amatinang sabuna. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu Tuhan ini yang bernama Minggu Eksaudi. Dengarlah firman Mulia Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-6. Marilah kita mendengarkan bersama-sama demikianlah di sini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hendak mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita inginkan, itulah yang kita jalankan. Kalau kita ingin makan bakso, pasti kita tidak pergi ke warteg kan? Pasti kita makan bakso. Kalau mau makan panggang BBK, dan kelapa atau BBK bakso BBK. Dan seterusnya kalau mau nasi padang dan ini kita pergi ke KFC kan? Jadi kemana keinginan kita, kesitulah kaki kita melangkah. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang amat minat kita semua yang hadir di sini, bahkan juga mungkin yang di rumahnya sekarang kalau mengikuti tadi ibadah minggu, apa yang kamu inginkan hari ini dan selepas kita keluar dari dunia ini? Apa yang kita
Ada orang merasa bahagia kalau keinginannya, entah itu apa keinginannya, terpenuhi dan sudah terpenuhi, tetapi kemudian bahagia dikatakan firman Tuhan di sini adalah, dan firman Tuhan selalu mengharapkan kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sumber bahagia itu adalah Allah. Allah sendirilah sumber kebahagiaan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, teks kita mengarahkan kita hari ini, mengingatkan kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sekalipun kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, tetapi hidup kita adalah hidup yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan tadi introitus, ayat-ayat dan doa-doa kita, Yesus yang memberikan kebahagiaan, Dia mati untuk keselamatan kita. Dijelaskan di dalam firman Tuhan hari ini, berbahagia itu jika tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, berjalan, berdiri, duduk, ini aktivitas keseharian kita, gerak hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas keseharian. Dan pemazmur mengaitkannya, aktivitas keseharian kita itu, gerak kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, aktivitas sehari-hari itu dikaitkan dengan relasi kita kepada orang lain. Dalam teks ini disebutkan sekumpulan atau kelompok masyarakat dengan kategori yang disebutkan di sini sebagai orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dapatkah kita membayangkan bagaimana seandainya hidup kita berada di dalam masalah, hidup kita sedang dalam kesulitan, lalu kita pergi berkonsultasi di komunitas kita. Kalau kita orang Batak punya komunitas para dagang, kalau mau pesta langsung bertanya kepada penasihat adat apa yang mau dilakukan. Dan ini disebutkan kalau di tengah-tengah komunitas kita, seandainya kita bayangkan ada orang punya kesulitan hidup dan aktivitasnya setiap hari berrelasi dengan orang-orang yang disebutkan tadi, orang fasik, orang pencemooh, orang berdosa. Apa kira-kira yang akan dikatakan? Kalau dia minta nasihat, minta arahan, minta bimbingan kepada orang yang dalam komunitas disebutkan tadi, orang fasik, pencemooh, dan orang yang berdosa, apa kira-kira yang dikatakan? Saya jadi teringat pernah seorang bapak ini bercerita. Dia katakan, "Nah, apa mah? Saya sampai sekarang, kenapa mah? Tidak suka dengan hidup ini. Kenapa mah? Sudah tua kok masih ada kata-kata tidak suka. Begini, ketika kami masih hidup, entah bagaimana cerita dari nyonyaku,
Jadi dia suruh nyamu ambil satu atu. Lalu mulai cerita, ibu itu bercerita bagaimana pergumulan hidupnya di tengah-tengah keluarga. Jadi ibu ini bercerita pergumulannya kepada ibu yang satu itu, mendengar cerita itu serius prihatin, lalu yang dia sarankan buat saya tukar, dan ibu ini melakukannya. Berkonsultasi kepada orang fasik bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan malapetaka. Orang benar, orang yang tidak mau duduk sekumpulan dengan orang fasik, orang yang menyadari hidupnya dibenarkan oleh Tuhan, dia akan katakan semestinya, dan banyak ibu-ibu yang suka mengatakannya ketika bercerita pergumulan hidupnya terhadap temannya, sahabat Maulina, Tamiako, pasti dikatakan, dan kalau juga sampai aku cukup. Lalu saya tertawa mendengar cerita itu, dan akhirnya setiap saya lihat itu, saya juga tertawa. Begitu ceritanya. Umat yang dikasihi Yesus Kristus duduk sekumpulan dengan orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa, akan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan dikatakan di sini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak mau duduk sekumpulan dengan orang pencemooh. Pencemooh, kalau kita membaca di dalam kitab suci kita, karakteristiknya itu sangat jelas. Karakteristik pencemooh itu baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu orang yang hanya mencintai dirinya sendiri dan tidak orang lain. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ada uangnya selalu dikatakan tidak ada uang, dia tidak mau berkurang hati. Pencemooh itu karakteristiknya senang dengan membual, menyombongkan diri, bahkan mereka menjadi pembuat fitnah. Pencemooh itu orang-orang berdosa, berontak, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang tua, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjadikan uang, tidak dapat mengenal diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang dengan apa yang dilakukan, bahkan berlalu-lalu, hidup bagaimana caranya di bawah sendiri. Lebih menuruti hawa nafsunya, bukan menuruti kehendak Allah. Orang fasik secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mengkiri kekuatan Allah di dalam dirinya. Orang fasik itu tahu yang baik tapi tidak pernah mau melakukan yang baik. Paulus katakan kepada Timotius dan mengingatkan, jauhilah orang-orang yang demikian. Jauhi, jangan bergaul, jangan ada di dalam kumpulan itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat. Dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kebaikan kita tidak kita jaga dengan baik, dengan menghindarkan diri dari orang-orang yang disebutkan tadi, fasik, orang berdosa, pencemooh, kebaikan yang kita miliki itu bisa hilang. Firman Tuhan mengingatkan kita, jauhilah, jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahagia berkat surgawi yang dari Tuhan yang diberikan
Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita tidak tahu dia sedang berjalan ke mana, tapi firman Tuhan katakan orang fasik sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita terus menjalani kehidupan di dalam hati yang terarah kepada Tuhan? Bahagia kita bahagia yang terarah kepada Tuhan. Sekali lagi anak-anak memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Banyak hal yang bisa kita renungkan, kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kita biasa makan di ikan asinnya, ikan asin dakolan dan sangke mana kita lalu ketik ikan asin. Ketika ikan itu ada di laut, begitu kita tangkap sangke asin ini tak terasa asin, tapi setelah mati dia menjadi asin. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, menyukai firman Tuhan itu hidup. Tetapi ketika kita mulai melupakannya, hati-hati, kematian rohani sedang menjemput. Kematian rohani membuat kita tidak berdaya menghadapi dunia. Bahkan dunia akan membuat kita seperti dunia mau. Lalu berjalan bersama-sama dengan orang fasik, pencemooh, orang berdosa, seakan-akan hidupnya hidup tanpa surga. Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan sesat. Seperti kata Paulus itu, pergaulan buruk mengubah kebiasaan. Karena itu kita bilang, jauhkan diri dari orang-orang yang seperti itu. Apa kekuatan kita untuk menghindari itu? Tidak lain, tidak bukan adalah firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah spirit bagi kita untuk menjauhkan diri dari pengaruh buruk dunia ini. Apa? Dengan siapa? Bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehidupan kita yang terdalam? Siapa, apa, bagaimana disebutkan kita, dengan siapa kita datang? Jadi tak salah ilmu yang kita bilang itu kamu lebih siapa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, digambarkan juga di dalam teks kita ini. Bahagia orang benar yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang benar, orang berdosa yang sadar dengan dosaannya, tetapi sadar dibenarkan oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan keselamatan. Digambarkan kehidupannya seperti pohon di tepi aliran air. Bagaimana pohon yang di tepi aliran air itu dikatakan memasuk di sini, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak lagi daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dengan kata lain, pohon yang tumbuh di tepi aliran air itu bagus, berbuah, tidak lagi daun, berhasil. Kalau kita renungkan pohon itu, dari kiri seperti dari bentuk juga dari pohon. Pohon itu tumbuh dan bukan dirinya yang menanam dia dan membuat dia hidup. Bukan dirinya juga, ada yang menghidupkannya. Dan pohon itu tumbuh berbuah yang baik dan berdaun yang lebat. Siapa saja boleh berhenti di situ. Siapa saja boleh mengambil buahnya. Dia tidak dimiliki, aku harus memakan sini. Hanya sini yang berhenti di sini. Tidak seperti itu. Pohon
dia ingat, dia renungkan firman Tuhan, menjadi inspirasi yang kuat. Dia perhatikan jejak-jejak kehidupan dan didikan Tuhan. Dia ingat orang benar, mengingat firman Tuhan. Dia ingat Yesus yang tersalib itu. Di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap memberikan kehidupan. Dia mendoakan orang yang menganiaya. Tuhan menjadi kekuatan. Ketika hidup di dalam kegelapan, ada sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, seperti tidak kuat, seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan menjadi terang menuntun. Luka-luka di dalam hati disembuhkan, penyakit disembuhkan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki. Bahagia orang benar, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yang lain tidak bukan hidup di dalam Tuhan. Kesukaannya adalah Tuhan, dan itu terus bertumbuh. Firman Tuhan yang mengatakan pertumbuhan kita seperti pohon itu dipastikan oleh Tuhan, membawa bahagia dan manfaat yang besar, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita, tanpa memandang status sosial, kultur yang dibangun oleh masyarakat, kultur yang terbangun sering membeda-bedakan. Pohon sekali lagi tidak memilih diri, siapa yang akan berteduh di bawahnya. Buahnya diberikan kepada siapa. Dia tidak berhenti berbuah. Jika mungkin ada orang yang mengambilnya, orang yang tidak baik, dia terus berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terus bertumbuh, terus menghasilkan buah. Ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, jangan pernah takut. Sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang benar, sebagai orang yang menyukai firman Tuhan, jangan pernah takut di dalam hidupmu. Cukup, percuma berbuat baik. Banyak kita sering mengatakan seperti itu, Tuhan, karena kita lihat kita berbuat baik seperti tidak ada hasilnya. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Lakukan. Jangan seperti orang fasik atau orang jahat. Orang jahat itu tahu dia berbuat baik hanya kepada yang baik kepadanya, sekumpulan orang jahat. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik, orang jahat juga melakukan seperti itu. Jangan berhenti berbuat baik dan lakukan terus. Entah bagaimanapun orang bersikap. Saya teringat dengan seorang jemaat ketika saya bangun dari sekolah tahun 2001. Ada jemaat dari perantauan selalu memberikan persembahannya setiap bulan 500.000. Seingat saya harga emas pada 2001 itu 50.000 satu gram. Jadi kalau dikasih 500.000 udah senilai 5 juta ya sekarang. Jadi dia selalu berikan. Jadi ketika berdahar menerima selalu lapor, Inam sudah datang ke persembahan dari abang tahu betul abang tahu. Lalu saya telepon, terima kasih Bang ya sudah datang, sudah kami terima persembahannya. Karena setiap bulan saya selalu menyampaikan terima kasih Abang. Mungkin bosan dia mendengar ucapan terima kasih ini. Lalu dikatakan, Inam, puasa bulan bulan terima kasih. Kenapa bulan lagi dipakai apa sih? Minum tua kan persoalan.
menginspirasi kehidupan kita, keselamatan kita. Dan seperti kita dengarkan tadi dalam episode ini, doa Tuhan Yesus kepada kita hidupnya, kepada kita yang dibenarkannya, kepada kita yang dikasihinya, jagalah dia dari kejahatan, dari perbuatan jahat di dunia ini. Yesus menjadi kekuatan kita. Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan kehidupan sekalipun dia di dalam penderitaan. Teramat berarti salib itu menjadi kekuatan yang menyelamatkan kita sekalipun dia harus menghadapi hal-hal yang berat, bahkan berkorban kehilangan nyawa. Kita dikatakan mengenal orang yang berbahagia, orang yang tidak berjalan dengan orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan bercumbu. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Selalu mau diarahkan oleh Tuhan. Hidup kebahagiaan. Kalau dia ini mengatakan kadang-kadang bukan itu kebahagiaan. Ketika kita memiliki dan itu padahal sudah dipunya, tetap tidak bahagia. Puji Tuhan, karena kebahagiaan yang ditetapkan bagi kita orang-orang percaya tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Semoga kita menghidupi firman Tuhan dan mau berjalan di jalan Tuhan. Inilah kebahagiaan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Bahagia kami Tuhan yang percaya kepada-Mu, berjalan sesuai dengan harapan-Mu, menyukai firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami bertumbuh di dalam kehidupan kami boleh datang kepada Tuhan dan bahagia itu kami temukan sepenuhnya di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, mampukanlah kami dalam seluruh aktivitas kami selalu mengedepankan Engkau. Selalu hati kami mau terarah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami keselamatan dan sudah menggunakan kami dalam